Baik, kita awali dengan ta'un. Kita baca bersama dari surah Al-A'raf ayat 148. Tarik nafas, ta'un bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sampai huliyihim, nanti kita ulang. Tarik nafas. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim. Ulang dari min, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafasnya. Min huliyihim ijala jasadan lahu huwar. Sampai sabila. Tarik nafas. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Ittakhadhu wa kanu dhalimin. Panjang sampai wadol, sampai qad dulu, nanti kita ulang. Tarik nafasnya. Walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu. Ulang dari qad dallu, panjang, berhenti di ujung ayat saja. Tarik nafasnya. Qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sampai asifa, nanti kita ulang. Tarik nafas. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ulang dari asifa, berhenti di tanda jim yang kedua. Tarik nafas. Asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa alqal birasi akhihi yajurruhu ilaihi. Panjang sampai tanda so dan lam, nanti kita ulang. Tarik nafas. Qala bana umma innal qaumas tad'afuni wa kanu yaqtulunani. Ulang dari yaqtulunani, berhenti di ujung ayat. Tarik nafasnya. Yaqtulunani fala tushmit biyal a'da taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Sampai rahmatik, nanti kita ulang. Tarik nafas.
Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ulang dari fi, berhenti di ujung ayat. Fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Tutup doa. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah bisa memanfaatkan waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran dari surah 7, surah Al-A'raf ayat 148 sampai dengan ayat 151. Semoga apa yang kita usahakan ini, kita ikhtiarkan ini, baik mendengarnya, melihatnya, memperhatikannya, membacanya, dan juga hadirnya kita di majelis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita, untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sababiyah turunnya rahmat dan barokah di dalam kehidupan kita semua. Kalau nanti kita saat sakaratul maut, maka setiap amalan yang pernah kita lakukan itu akan terlihat. Ya, makanya dulu pernah menceritakan sebuah hadis, ada yang meninggal, ya, kenapa tidak lebih jauh saat seorang sahabat yang jauh datang ke masjid, suatu saat dia meninggal, amalan itu ternyata terlihat, ya, dan melihat pahala kebaikannya terbayang, karena memang saat sakaratul maut itu mata lahir tertutup, maka bata batinnya terbuka, ya, terlihat betapa besarnya pahala kebaikan. Datang ke masjid, setiap langkahnya dihitung, maka dia saat sakaratul maut menjerit, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang bagus? Dia pun menjadi seperti itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saat dia mengimpakkan bajunya yang sedang dipakai, digunakan untuk orang yang kedinginan, dia berikannya yang baju luar yang kurang bagus, ya, hanya sebagai pelapis saja, diberikan kepada orang yang sedang kedinginan. Maka melihat pahala kebaikannya. Tahu gitu dibikin tenujeron halus. Kenapa tidak yang bagus gitu? Nah, ini menggambarkan bahwa hari ini kita membaca Al-Quran beberapa ayat, ya, nanti saat sakaratul maut akan nampak. Nanti bisa jadi ibu menjerit, kenapa tidak tiap hari ke majelis taklim? Hari ini masa kali ge, saminggu sakali ge, aduh, bayi nunutan mah geus nunutan, hoream mah hoream, komo hujan, barecek. Tapi begitu sakaratul maut nampak, kenapa tidak tiap hari ke majelis taklim teh? Ya, kenapa setiap langkah datang ke majelis taklim langkahnya dinilai kebaikan, yang kaki kanan, yang kaki kiri menggugurkan dosa. Datang ke majelis taklim tempatnya penuh barokah, aya nawe teh karasa teh. Padahal ribuan malaikat sedang mencatat kebaikan ibu di sini. Ya. Karena teka tinggali ada malaikat tau ge. Kadang-kadang nunutan gak tenang we da pasep kitu nyaweun ka tungkul bae da pasep mah nyarek rek tali oge empek. Kan mun pasep eueuh tau nyalahkeun. Ibu hudang pasepna ka mana? Mudahan, hudang ngadoan tadi ibu karek sadar. Udahan Pak. Atau santak teu nunutan wae. Ngajak mah teh ngaraseuri saeutik teh udah. Aya cenghar teu nunutan wae atuh. Ya. Jadi pahala kebaikan itu akan nampak nanti saat kita sakaratul maut, apalagi nanti kalau sudah kita berada di alam kubur, di padang mahsyar, saat mizan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan merasakan betapa amal-amal yang pernah kita lakukan
Allah balas dengan kebaikan yang tidak akan bisa kita hitung. Bagaimana dengan dosa? Ya, sama. Ya, makanya nanti adanya mizan. Ya, makanya sering kita ke majelis taklim. Kemudian ada antara ampunan Allah antara hari ke hari, ada minggu ke minggu, ada bulan ke bulan, ada tahun ke tahun, itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita manfaatkan. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca. Agar di samping mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, diberikan taufik pemahaman tentang isi kandungan Al-Qur'an, sehingga kita bisa furqan, membedakan, memilah mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Ini masih lanjutan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam dengan kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel berkali-kali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dari cengkraman Firaun, dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi memang sifat Bani Israel ini bedegong, kurang Sunda mah, ya. Anger gitu. Ya, begitu saat Nabi Musa mau mendapatkan wahyu selama 40 hari 40 malam di Bukit Tur, ya, apa yang terjadi dengan kaumnya yang dititipkan kepada saudaranya Nabi Harun? Ya, ternyata ya Bani Israel tidak sabar menunggu datangnya Nabi Musa alaihi salam. Maka yang disebut Musa Samiri, ini yang mengaku-ngaku Nabi Musa itu adalah As-Samiri. Dia membuat patung dari perhiasan, boneka patung dari emas, ya. Kemudian patung itu bisa berbunyi dari bolongan atau mulutnya, ya, angin asupnya disada, ya. Itu mereka bikin sendiri, kemudian menyembah anak lembu itu, ya. Begitu selesainya Nabi Musa turun, marah Nabi Musa ke Nabi Harun, ya. Oke, ada ieu teh can dibahas Quran lagi. Baik, kita buka dulu Al-Qur'annya. Supaya jelas itu bukan dongeng gitu, karena Al-Qur'an mah kisah. Walladzina, ya, ayat berapa Bu? Ayat 148. Wattahoda, dan menjadikan kaum Musa, kaum Nabi Musa, mimba'dihi, dari setelahnya, maksudnya dari setelah Nabi Musa pergi ke Bukit Tur, ya, selama 40 hari, ya, mereka membuat min huliyin, dari perhiasan emas mereka, ijlan, anak sapi, ya. Kalau sapi betina Baqaratun, surat Al-Baqarah. Kalau sapi jantan Al-Baqar. Kalau anak sapi ijlan sebutnya. Jasa dan yang bertubuh, artinya si emas itu, ya, ini dalam kisah dari tafsir Ibnu Katsir bahwa dari tanah bekas injakannya malaikat yang digunakan untuk membuat patung sapi ini, kemudian dicampurkan dengan emas perhiasan, ya. Lahu, ia punya huarun, suara. Si patung sapi yang dibuat ini bisa bersuara dengan suara wengkul gitu, unggul. Da apa, mulutnya bolong, disimpan di atas, kena anginnya disada tuh, trompetnya disada. Ya, nah ini ku beleguk-belegukna orang Bani Israel, ya. Nyeun sorangan, sembah sorangan, ya. Nah, maka kita harus menjadikan ibrah ini agar kita betul-betul menjaga ketauhidan kita. Alam yarau, apakah tidak yarau, mereka melihat, annahu, bahwa ia, la yukallimuhum, bahwa ia siapa? Patung itu, la yukallimuhum, tidak bisa berbicara, wala yahdihim, dan juga tidak bisa memberi petunjuk sabilan, untuk jalannya, ya. Maka Nabi Musa mengatakan, apakah mereka tidak melihat bahwa patung yang dibuat itu bisa bicara, bisa memberi petunjuk, ya. Ittahoduhu, mereka telah mengambilnya, wa kanu dzalimin, dan mereka adalah orang-orang yang zalim, ya.
Walamma, dan ketika sukito dijatuhkan pi aidihim dalam tangan-tangan mereka, waro'au, dan mereka mengetahui annahum, sesungguhnya mereka qaddalu, sungguh telah tersesat. Begitu diberitakan, dikasih tahu oleh Nabi Musa, ya, bahwa mereka sudah dihinakan, dijatuhkan oleh tangan-tangan mereka sendiri, ya. Kemudian mereka menyatakan qad adallu, sungguh mereka telah sesat. Annahum, bahwa mereka qad adallu, telah sesat. Qalu, mereka berkata, lain, sungguh jika lam, tidak, yarhamna, mereka Allah memberi rahmat kepada kami, Rabbuna, Tuhan kami, wa yaghfir lana, dan dia mengampuni kami, lanakunan, pastilah kami menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Setelah Nabi Musa datang menjelaskan, mereka mengatakan, ya, menyesal, ya. Kemudian mengatakan kalau Allah tidak mengampuni, Tuhan kami tidak mengampuni, tidak memberikan rahmat, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi, ya. Hey. Ini kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Walama, ketika roja Musa, kembali Nabi Musa ila qaumi, kepada kaumnya, setelah 40 hari, ya, Nabi Musa turun dari bukit Tur, ya, kembali kepada kaumnya. Godbana asipa, dengan keadaan sangat marah, asipan dan sedih. Kenapa tidak menjadi marah? Ya, kenapa umatnya yang disuruh menanti, ya, kemudian dititipkan kepada Nabi Harun, saudaranya, ya, akhirnya mereka menyembah anak sapi. Siapa yang tidak marah? Ya, godbana, ya, marah, asipan dan sedih. Qala, kemudian Nabi Musa berkata, bi, sama alangkah buruknya khalaftumuni, kalian telah melanggar terhadap aku, mimba'di, dari sesudah aku, ya, artinya dari setelah Nabi Musa pergi ke Bukit Tur, mereka melanggar perjanjian, ya, menyembah anak sapi, padahal disuruh menunggu waktu itu, dititipkan kepada Nabi Harun. Apakah ajiltum, kalian hendak mendahului, amra rabbikum, Tuhan kalian, perintah Tuhan kalian? Kata Nabi Musa, apakah kalian mau mendahului perintah Allah? Ya, disuruh nunggu wahyu, malah menyembah anak sapi, itu sabar. Wa alqa, dan dia melemparkan. Nabi Musa marah, dilemparkannya apa? Al-wahyi, lembaran-lembaran wahyu. Candi jilid atau tidak? Bukan can ayat tempat ngajilid baheula mah. Ya, masih lembaran al-wahyin, itu lembaran-lembaran. Wa khada, dan dia memegang birosi, pada kepala ahi, saudaranya. Ya jurruhu, dia menarik saudaranya ilahi, ke arahnya. Ambok Nabi Musa ke Nabi Harun, tarik kepalanya, ya, dan jenggotnya, ya, saking kesalnya, ya. Qala, Nabi Harun berkata, ibna umma, wahai anak ibuku, berarti adi lanceng. Ya, anak ibuku berarti adi lanceng Nabi Musa jeung Nabi Harun teh. Kan karena apa? Bahasa ini kan, bahasa Nabi Harun kepada Nabi Musa, wahai anak ibuku, cenah gitu. Berarti anak ibuku adi lanceng jeung Nabi Harun. Ente kakak, ente Harun mah ente nyebutna aa mah komo aa mah ente. Saya itu orang Sunda nyebut aa mah. Tapi Harun mah nyebutna, ya, ibnu umma, wahai anak ibuku, innal qauma, sesungguhnya kaum itu, istad'afuni, mereka telah menganggap aku lemah. Wakadu, dan hampir-hampir mereka yaktulunani, mereka akan membunuh aku. Nabi Harun tidak berdaya menghadapi, ya, kaum Bani Israel. Ya, Nabi Harun dihinakan, kemudian mau dibunuh, ya, nggak usah diantep akhirnya mah. Ya. Kata Nabi Musa dalam Ibnu Katsirnya, kenapa engkau tidak bilang kepada aku bahwa umat itu menyembah anak sapi? Kata Nabi Harun, mau bilang bagaimana? Aku takut mengganggu, ya, keadaan engkau di Bukit Tur yang mau menerima wahyu. Alasan seperti itu, ya.
nggak mau mengganggu Nabi Musa. Akhirnya Nabi Harun tidak berdaya menghadapi kaum Bani Israel. Ya akhirnya membiarkan saja sampai apa? Sampai Nabi Musa turun dalam keadaan marah. Lanjutkan. Fala tusmit, maka janganlah kamu jadikan gembira biya denganku al-a'da'a para musuh. Wala taj'alni, dan janganlah kamu menjadikan aku ma'al qaumi, bersama kaum az-zalimin, orang-orang yang zalim. Nabi Harun bilang kepada Nabi Musa, janganlah ya menganggap bahwa Nabi Harun ini atau aku ini, kata Nabi Harun, sama dengan mereka yang menyembah anak sapi. Jangan disamakan dengan kaum yang zalim. Akhirnya Nabi Musa memaafkan Nabi Harun. Qala rabbighfirli, ya akhirnya Nabi Musa berdoa, rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, wali akhi, dan saudaraku, wadkhilni, dan engkau masukkanlah kami, fi rahmatika, dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi atau maha penyayang. Ya, ini kisahnya Nabi Harun, Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Ya, mudah-mudahan jadi ibrah bagi kita. Setiap Allah belum menentukan kepada kita kebaikan, maka kita harus bersabar. Ya, ibrahnya seperti itu. Ya, jangan seperti Bani Israel yang tidak sabar menunggu kedatangan Nabi Musa alaihi salam untuk menerima wahyu. Bagi kita kesabaran ini perlu, karena Allah bisa jadi sedang menguji kita. Ya, bisa jadi Allah membiarkan kita untuk diuji berapa lama pun Allah yang menghendaki. Maka kita sabar, ya. Mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah tentang Nabi Musa, masih panjang ceritanya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di Sabtu yang akan datang. Bagi kita di bulan Ramadan ini terus tingkatkan tilawahnya, ya. Pelajari Al-Qur'an di rumah, ya, nanti di majelis taklim yang lain bisa juga bergabung, ya. Jangan alergi, ya, bagi kita mah dengan siapapun selama berpatokan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita bisa bersama. Kita akhiri dengan doa, Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi jalni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.